Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Kita ketemu lagi hari ini di mata kuliah analisis algoritma dan struktur data. Kali ini kita kuliah tidak secara live, tapi kita akan melakukan pembahasan materi hari ini melalui video yang saya share nanti. Hari ini kita akan membahas mengenai algoritma pengurutan. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai sorting bagian 1. Baik, kita langsung aja masuk ke materi. Definisi pengurutan atau sorting. Pengurutan atau sorting adalah proses mengurutkan data yang berada dalam suatu tempat penyimpanan dengan urutan tertentu, yaitu urutan naik ascending dari nilai kecil hingga terbesar, atau bisa juga urutan secara turun atau yang disebut dengan descending dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Dilihat dari tempat penyimpanan data, sort dibedakan antara external sort bila datanya ada di dalam media eksternal atau external storage seperti hard disk, dan internal sort bila datanya ada dalam internal storage atau memori komputer itu sendiri. Tujuan dari pengurutan atau sorting diantaranya adalah mendapatkan kemudahan dalam pencarian anggota dari suatu himpunan. Yang kedua, kecepatan dalam mengetahui data terbesar dan data terkecil. Yang ketiga, mempercepat menentukan data menaik secara ascending atau menurun atau secara descending. Metode pengurutan. Algoritma pengurutan atau sorting bermacam-macam dan setiap algoritma ini memiliki kinerja yang berbeda-beda. Pada dasarnya, semua algoritma pengurutan menggunakan operasi perbandingan dan pemindahan atau pertukaran tempat. Hal yang mempengaruhi kecepatan algoritma sorting adalah jumlah operasi perbandingan dan jumlah operasi pemindahan data. Ya. Nah, ini beberapa metode pengurutan yang kita bahas kali ini. Ada 6 macam metode pengurutan. Di antaranya adalah metode bubble sort, metode insertion sort, metode selection sort, metode quick sort, metode merge sort, dan yang terakhir metode cell sort. Ya, walaupun beberapa metode juga masih ada yang mungkin tidak bisa kita bahas secara keseluruhan. Ya, dan kali ini kita akan membahas 2 metode terlebih dahulu. Di antaranya ada bubble sort dan insertion sort. 2 pembahasan ini kita akan bagi menjadi 2 video penjelasan. Ya, kita bagi berdasarkan metodenya. Video yang pertama kita akan bahas mengenai bubble sort, dan video yang kedua nanti kita akan bahas mengenai insertion sort. Baik, kita langsung aja masuk ke metode yang pertama, yaitu metode bubble sort atau istilahnya gelembung. Nah, kenapa ini disebut gelembung? Ini teknik ini diinspirasi oleh gelembung udara yang berada di permukaan air. Karena berat jenis gelembung lebih ringan daripada air, maka gelembung akan naik ke atas. Atau benda yang berat akan terbenam, benda ringan akan terapung. Ya, jadi jelas ini ya, metode ini akan memisahkan antara atau membandingkan mana yang lebih berat atau mana yang lebih ringan. Nah, jadi nanti ketika benda atau nilai itu ringan, maka diangkat ke paling atas. Begitu. Elemen data yang paling kecil diapungkan atau diangkat ke atas melalui proses pertukaran. Prinsip proses pengurutan dengan menggunakan metode bubble sort adalah menempatkan atau mengapungkan pada elemen ujung paling kanan pada tahap per tahapnya.
ya. Jadi metode bubble sort ini nanti modelnya ada perbandingan antara nilai-nilai yang ada di dalam sebuah deret nilai. Ketika lebih kecil, maka ada nilai yang lebih kecil, maka akan berpindah ke sebelah kiri atau bisa juga sebelah kanan, tergantung pengurutan yang diinginkan, ascending atau descending. Ya. Algoritma bubble sort dimulai dengan pengecekan dari data ke 1 sampai data ke n. Jadi metode ini akan melakukan pengecekan seluruh nilai dari data pertama atau indeks ke 0 sampai dengan data ke n atau indeks paling terakhir. Ya. Kemudian setelah itu bandingkan data ke n dengan data sebelumnya atau n-1. Jadi di sini perbandingannya dimulai dari nilai yang paling atau indeks paling belakang atau ke n dibandingkan dengan data pada nilai atau elemen n-1. Ya. Jika lebih kecil, maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan yang ada di depannya atau sebelumnya, 1/1. Ya, bandingkan dengan n-1, bandingkan lagi dengan n-2, bandingkan dengan n-3, dan seterusnya sampai data tersebut semuanya dibandingkan. Jika lebih besar, maka tidak terjadi pemindahan. Ya, jadi nilai yang awal dibandingkan dengan nilai yang sebelumnya, ketika nilai awalnya lebih besar, maka tidak terjadi pemindahan. Tetapi jika nilai yang awal dibandingkan dengan nilai sebelumnya ternyata lebih kecil, maka akan berpindah ke nilai yang tadi, nilai yang sebelumnya akan digeser ke belakang. Nah, begitu algoritma ini berjalan terus sampai dengan kondisi terurut secara optimal. Ya, jadi yang nomor 5 ini ulangi langkah 2 dan 3 serta 4 sampai dengan kondisi semuanya terurut secara optimal. Nah, ini ada gambaran atau ilustrasi dari nilai, ya. Oke, ini perbandingan antara nilai-nilai yang ada, kemudian melakukan perpindahan satu demi satu yang akhirnya menjadikan semuanya terurut. Nah, kita bisa lihat di sini nilai awalnya seperti ini ya, acak 65318,724. Kemudian perbandingan dilakukan, kalau ini kebetulan dari depan perbandingannya ya, dari 6 dan 5 dibandingkan, ketika 6 lebih besar dibandingkan dengan 5, maka 5-nya pindah ke depan. Begitu juga dengan angka yang setelahnya dibandingkan lagi. Nah, sekarang sampai 6, 8. Nah, karena 8 sudah lebih besar, maka tidak terjadi perpindahan. Nah, ini 7 dengan 8, karena 8 ada di depan, maka 7 lebih kecil ya, kan dipindahkan ke depan. Dan begitu seterusnya sampai kondisi terurut secara optimal. Nah, ketika sudah berada di posisinya, maka dikunci dengan warna hitam ini. Ya, setelah dikunci, maka balik lagi ke depan, bandingkan 5 dengan 3. Oh, karena 3 lebih kecil daripada 5, maka 3-nya pindah ke depan, 5-nya dipindah ke belakang. Bandingkan lagi 5 dengan 1, karena 1 lebih kecil, maka 1 pindah ke depan, 5 pindah ke belakang. Nah, 5 dengan 6 dibandingkan, karena 6 sudah lebih besar, maka tidak terjadi perpindahan. Begitu juga dengan yang 6 dan 7. Nah, 7 sekarang dibandingkan dengan 4. Nah, ketika 4 memang lebih kecil, maka pindahkan. Nah, posisi 7 sudah tepat di situ, maka dikuncilah di situ. Nah, proses ini akan berjalan terus, perbandingan akan berjalan terus sampai kondisinya urut secara optimal. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada contoh kasus yang pertama. Misal ada array berdimensi 1 yang sudah diinisialisasi atau sudah ada isinya. Kemudian selanjutnya array tersebut akan diurutkan secara ascending seperti pada ilustrasi berikut. Ya, ini adalah datanya.
ada 6 elemen dari indeks 0 sampai dengan 5, angkanya acak 17, 11, 8, 25, 3, 15. Angka-angka ini akan diurutkan secara ascending dari kecil ke besar. Nah, bagaimana prosesnya? Dari contoh kasus 1 tersebut dibutuhkan proses sebanyak 5 tahap atau 5 iterasi atau 5 langkah. Ya. Untuk n elemen dibutuhkan n-1 tahap proses pengurutan. Pada setiap tahap algoritma yang digunakan adalah proses perbandingan atau compare dan pertukaran. Ya, jadi di awal tadi sudah disampaikan bahwa pengurutan ini prosesnya adalah perbandingan dan pertukaran. Bukan semata-mata meletakkan nilai terbesar ke ujung kanan, melainkan membandingkan nilai-nilai yang ada pada masing-masing elemen. Jadi semuanya dibandingkan, apakah nilainya ini lebih kecil atau lebih besar. Setelah itu baru kalau memang posisinya kurang tepat, lakukan pergeseran atau perpindahan. Kalau posisinya sudah tidak perlu pergeseran, berarti posisinya tetap, bandingkan dengan yang lain. Nah, ini adalah ilustrasi pengurutan atau langkah-langkah pengurutan yang tadi, nilai yang tadi di tahap awal atau tahap 0. Di sini tulisan di tahap 0. Ya, tahap 0 ini awalnya 25 karena nilai yang terbesar adalah 25, diletakkan di paling belakang. Bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya kayak tadi, ya. Bandingkan 17 dengan 11. 17 lebih besar, maka proses perubahan akan dilakukan. Ya, 17 pindah ke belakang, 11-nya pindah ke depan. Kemudian 17 dibandingkan 8. 17 karena lebih besar, maka 17 pindah ke belakang, 8 pindah ke depan. Kemudian 17 dibandingkan dengan 25. Nah, karena 25 lebih besar, maka posisinya tidak dirubah. Jadi 17, 25 tetap. Nah, di sini terisi 17. Berikutnya 25 dibandingkan dengan 3. Karena 25 lebih besar daripada 3, maka 25 dipindah ke belakang, 3-nya pindah ke depan. Terakhir 25 dibanding dengan 15. Ya, dibanding dengan 15, maka karena 25 itu lebih besar daripada 15, maka 25 ada di paling akhir. 15 dipindah ke depannya. Nah, di tahap pertama menemukan angka 25 yang sudah tepat posisinya, yaitu di indeks ke-5. Ya. Proses berikutnya kita kembali lagi ke awal. Ya. Dengan posisi yang tadi sudah digeser, 17 sebenarnya posisi ada di nomor 2. Ya. Kemudian akan dibandingkan dengan sebelumnya, nilai-nilai setelahnya, ya. 17 dibanding 3, 17 lebih besar, maka 17 pindah ke belakang dan memposisikan seperti ini yang sudah benar. Ya. Begitu seterusnya, nilai-nilai itu akan dibandingkan, ketika belum terurut akan dibandingkan terus sampai posisinya terurut sempurna seperti ini. Jadi 3, 8, 11, 15, 17, 25. Ya. Jadi dengan ada 6 elemen ini bisa diurutkan dengan 5 langkah. Oke, ya, itu contoh kasus yang pertama. Contoh kasus yang kedua. Nah, angkanya seperti ini. Nah, kalau ini lebih detail, ya, pergerakan angka-angkanya. Nilai awal seperti ini. Ya, ini di proses 1. Awalnya 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Di proses 1, nah, ini dibandingkan. Kalau ini dari belakang, ya. Jadi perbandingan itu boleh dari depan atau dari belakang, ya. Jadi boleh bebas, tergantung programnya. Boleh dari depan, 22 dibanding 10, atau nih 2 dibanding 8. Nah, kalau contoh yang ini dari belakang. Kalau contoh sebelumnya dari depan. Ya, jadi bersama-sama betul, ya, boleh, ya. Tergantung nanti prosesnya aja.
Nah, ini dari belakang 2 dibanding dengan 8. Karena 2 lebih kecil daripada 8, maka 8 dipindah ke belakang, 2 dipindah ke depan. Berikutnya, 2 dibandingkan dengan 3. Karena 2 lebih kecil, maka 2 pindah ke depan, 3-nya pindah ke belakang. Setelah itu, 2 dibandingkan dengan 15. Karena 15 lebih besar, maka 2-nya pindah ke depan, 15 pindah ke belakang. Selanjutnya 2 dibanding 10. Karena 10 lebih kecil, lebih besar, maka 10 dipindah ke belakang, 2 pindah ke depan. Begitu dengan 22 dibandingkan lagi, karena 22 lebih besar, maka pindah ke belakang, 2 pindah ke depan. Nah, posisi 2 ini sudah sesuai, terkunci, ya, terkunci. Berikutnya, ketika sudah terkunci, maka inilah hasil akhir dari proses 1, ya, hasil akhir dari proses 1. Selanjutnya akan masuk ke proses kedua. Nah, di sini proses kedua membandingkan lagi angka yang paling belakang dengan depannya, ya, 8 dengan 3. Karena 3 itu lebih kecil daripada 8, maka di sini tidak ada penukaran tempat karena memang posisinya sudah sesuai. Ya. Di langkah berikutnya 3 dibanding 15. Karena 15 lebih besar, maka pindahkan ke belakang, 3 pindah ke depan. 3 banding 10. Nah, 10 lebih besar, maka pindah ke belakang, 3-nya ke depan. 3 dibanding 22, 22 lebih besar, maka pindah ke belakang, 3-nya ke depan. Nah, posisi saat ini sudah sesuai, ya. 2, 3. Nah, ini adalah posisi terakhir di proses kedua. Karena belum terurut semuanya, maka harus dibandingkan lagi di proses yang ketiga. Oke. Nah, ini adalah proses ketiga. Kita ngambil dari sini, masuk ke proses perbandingan lagi yang ketiga, yaitu 8 dengan 15. 8 lebih besar, maka 8-nya lebih kecil daripada 15, maka 15 pindah ke belakang, 8 pindah ke depan. 8 banding 10, 10 lebih besar, pindah ke belakang, 8 pindah ke depan. 8 dibanding 22, 22 lebih besar, 8-nya pindah ke depan. Nah, posisi di sini akan terhenti, ya, pengurutannya, karena posisinya sudah sesuai. Nah, ini adalah posisi terakhir di proses yang ketiga. Selanjutnya masuk ke proses yang keempat. Ya. 10 dibanding 15. Nah, karena 10 sudah lebih kecil daripada 15, maka di sini tidak ada pertukaran karena memang 10 lebih kecil daripada 15. Selanjutnya 10 dibanding 22. Karena 22 lebih besar daripada 10, maka 10 pindah ke depan, 22 pindah ke belakang. Ya, selanjutnya sudah sesuai. Proses berikutnya, ya, proses terakhir di sini, proses yang kelima, 15 dibanding 22. Karena 22 lebih besar, maka pindah ke belakang, 15 pindah ke depan. Nah, selanjutnya sudah terurut dan proses berhenti di sini, kondisi sudah terurut secara optimal. Ya. Jadi ada 5 proses dalam pengurutan ini dengan cara membandingkan dan memindahkan ke posisi yang tepat. Oke. Nah, di sini ada analisis algoritma menggunakan flowchart. Nah, di sini algoritma ini menggambarkan program dari pengurutan menggunakan algoritma bubble sort atau metode bubble sort yang diawali dari di sini ada inisialisasi, ya, ada deklarasi dan inisialisasi. Namanya build. Build ini adalah sebuah array satu dimensi yang sekaligus diinisialisasi dengan menggunakan angka-angka tersebut 97362. Selanjutnya ini adalah deklarasi variabel biasa n sama dengan 5, i, j, dan tem. Setelah itu, proses di sini menggunakan for, perulangan, di mana i menggunakan angka 1, i lebih kecil sama dengan n-1, i plus plus. Ya, begitu juga di sini ada for j sama dengan n-1, j lebih besar sama dengan i, j
J++. Nah, proses perulangan ini digunakan untuk melakukan perbandingan, ya, melakukan perbandingan dengan pembacaan nilai-nilai pada indeks sesuai dengan for yang berjalan. Ya, nah makanya di sini ada perbandingan bil yang ke J apakah lebih kecil daripada bil yang ke J-1. Ya, jika iya true maka lakukan perpindahan. Ya, tem sama dengan bil sama dengan bil J-1, bil J-1 sama dengan tem. Ya. Jika tidak lebih kecil ya, antara bil J dengan bil J-1, maka di sini tidak ada melakukan pertukaran. Ya. Selanjutnya kembali lagi ke atas, kembali ke for J-1 dan seterusnya. Di sini ada perbandingan lagi. For ini akan berjalan terus selama nilai pada array tersebut masih ada. Ketika nilainya sudah habis, sudah dibandingkan semua, maka perulangan akan berhenti dan harusnya di sini proses pengurutan sudah optimal. Ya. Nah, di sini adalah contoh programnya. Nah, teman-teman bisa mencontoh ini untuk dipraktekkan sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Silahkan dicontoh, diketik ulang menggunakan bahasa C, baik pakai Borland C++ atau pakai Dev C++. Kebetulan kalau ini, contoh ini menggunakan Dev C++. Nah, kalau mau pakai Borland juga bisa, mungkin menghilangkan sedikit using namespace-nya, iostream-nya tambah.h, dan seterusnya. Silahkan dicoba hasilnya seperti apa. Nah, ini ada latihan. Analisislah program sorting menggunakan bubble sort di atas dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Ya, setelah tadi dicoba programnya menghasilkan sesuatu, maka jawablah pertanyaan ini dengan benar. Digunakan untuk apa variabel TMP pada program di atas? Oke, silakan dianalisa dan dijawab pertanyaan ini. Yang kedua, di dalam program pengurutan di atas ada 4 perulangan yang menggunakan for yang memiliki fungsi berbeda. Jelaskan fungsi keempat for tersebut. Ya, itu nomor 2. Yang nomor 3, apakah fungsi dari satu blok program yang terdiri dari 3 program berikut? Nah, ini ada blok program, kemudian di sini digunakan untuk apa sebenarnya program ini? Ya. Jika ingin diurutkan secara descending atau dari besar ke kecil, apa atau bagaimana yang harus dirubah? Bagian mana yang harus dirubah dari program di atas? Ya, silahkan dicoba teman-teman semuanya. Kalau belum dicoba, mungkin belum bisa menjawab pertanyaan dari latihan ini. Oke, itu pembahasan mengenai bubble sort. Mungkin untuk video yang pertama kita cukupkan di sini. Silahkan dicoba dulu programnya, kemudian silahkan melakukan atau menjawab dari pertanyaan di latihan ini. Oke, terima kasih. Kita sambung videonya di video yang kedua.